Selamat malam. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita bertemu lagi ya tentang kita membahas tentang materi kompensasi ya. Apa sih kompensasi? Pastinya nanti Anda akan mengetahui ya, karena untuk kompensasi itu pastinya karena Anda sudah bekerja ya, jadi saya rasa sudah pernah merasakan mendapatkan kompensasi seperti itu ya. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan. Bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensi keluar dari perusahaan. Jadi Mas Mbak semuanya, arti kompensasi itu adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawannya, pastinya bersifat finansial maupun non finansial ya. Kemudian fungsi kompensasi. Dari pengertian di atas terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan, dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Dengan demikian, kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi perusahaan. Ini menurut Martoyo tahun 1994. Itu fungsi kompensasi adalah ya, fungsi kompensasi ini ya, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif Mas Mbak semuanya. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerjaan yang tidak perlu. Maksudnya itu yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektivitasnya kerja. Dengan demikian, pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif ya. Kemudian B, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada giliran gejolaknya, ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Mas Mbak semuanya, pemberian kompensasi itu ada yang langsung ya, kaitannya pastinya dengan stabilitas organisasi tersebut, pertumbuhan ekonomi di perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian tujuan kompensasi. Sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi bertujuan yaitu untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan atau qualified dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi.
Sistem kompensasi yang baik merupakan faktor penarik masuknya karyawan yang qualified. Sebaliknya, sistem kompensasi yang buruk dapat mengakibatkan keluar karyawan yang qualified dari suatu organisasi. Sebagai contoh, eksodus secara besar-besaran karyawan dari perusahaan A ke perusahaan B merupakan indikasi lebih baiknya sistem kompensasi yang ada pada perusahaan B daripada perusahaan A. Ini contoh Mas Mbak semuanya ketika misalkan saja di sini ya. Jadi kompensasi yang diberikan di perusahaan yang B itu lebih tinggi, maka nanti karyawan yang qualified itu akan lari ke perusahaan B seperti itu ya. Jadi nanti di perusahaan A itu bagaimana? Nah, perusahaan A akan mendapatkan apa? Mendapatkan pekerja yang qualified-nya itu tidak ada atau berkurang ya. Yang benar-benar qualified nanti akan pindah ke perusahaan B. Itu contohnya dari kompensasi ya. Kemudian mempertahankan karyawan yang ada. Eksodus besar-besaran karyawan ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yang qualified. Sistem kompensasi yang kurang baik dengan iklim usaha yang kompetitif dapat menyulitkan organisasi perusahaan yang mempertahankan karyawan yang qualified. Mas Mbak semuanya, mempertahankan karyawan yang ada itu memang harus Mas Mbak semua. Karena apa? Karena perusahaan itu harus mempertahankan karyawan dengan cara nanti bisa memberikan dia itu misalkan pelatihan, seminar, itu kan nanti akan mempertahankan karyawan yang sudah ada dengan bisa berdaya saing seperti itu ya. Kemudian menjamin keadilan. Pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti perusahaan memberikan imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada organisasi. Kemudian juga ya, menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemberian kompensasi juga menunjukkan penghargaan organisasi terhadap perilaku karyawan yang diinginkan. Bila karyawan berperilaku sesuai dengan harapan organisasi, maka penilaian kinerja yang diberikan akan lebih baik daripada karyawan yang berperilaku kurang sesuai dengan harapan organisasi. Pemberian nilai kinerja yang baik diiringi dengan pemberian kompensasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran karyawan bahwa perilakunya dinilai dan dihargai, sehingga karyawan itu akan terus memperbaiki perilakunya. Jadi Mas Mbak semuanya menjamin keadilan ya, dimana kompensasi itu diberikan perusahaan ya kepada karyawannya pasti untuk mencapai keadilan ya. Untuk apa? Untuk hasil karyanya, untuk prestasi kerjanya yang diberikan oleh organisasi itu gitu ya. Kemudian juga menghargai perilaku yang diinginkan. Ketika organisasi itu nanti memberikan kompensasi, pastinya kaitannya dengan perilaku itu nanti akan beriringan Mas Mbak semuanya. Jadi karyawan itu ingin mendapatkan kompensasi, jadi dia itu berusaha untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan perusahaan tersebut seperti itu ya. Kemudian mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka pendek, pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun, secara jangka panjang ya, kerja karyawan yang lebih efektif dan efisien akibat pemberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Organisasi seringkali mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu akibat rendahnya produktivitas atau kurang efektif dan efisiennya kerja karyawan. Seringkali biaya yang tidak perlu ini besarnya melebihi biaya tetap. Pemberian kompensasi yang baik diharapkan dapat mendorong karyawan untuk lebih produktif dan lebih efisien, serta efektif dalam bekerja, sehingga organisasi dapat memperkecil memperkecil atau mengendalikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan di
perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan tersebut bisa mengendalikan biaya-biayanya Mas Mbak semuanya. Dengan adanya pemberian kompensasi itu akan dipilih prestasinya itu ketika tinggi, pasti nanti kompensasi yang didapat akan tinggi seperti itu ya. Dan sebaliknya Mas Mbak. Kemudian memenuhi peraturan-peraturan legal. Selain 5 tujuan di atas, kompensasi juga bertujuan ya untuk memenuhi peraturan-peraturan legal seperti upah minimum rata-rata (UMR), ketentuan lembur, jaminan sosial tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, dan fasilitas lainnya. Untuk memenuhi peraturan-peraturan legal ini ya pastinya untuk karyawan ya, agar apa? Agar merasa nyaman seperti itu ya. Adanya upah minimum, ada ketentuan lembur, jaminan sosial, itu nanti karyawan akan lebih safety seperti itu. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, Martoyo 1994 berpendapat bahwa tujuan kompensasi adalah yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan economic security bagi karyawan. Maksudnya di sini Mas Mbak semuanya, ketika kompensasi itu berjalan pastinya tujuannya apa? Untuk kebutuhan ekonomi karyawan tersebut. Jadi nanti ekonominya itu akan aman seperti itu bagi karyawan ya. Kemudian mendorong agar karyawannya lebih efektif dan lebih giat, di mana karyawan itu pastinya nanti salah satunya tadi ya, yang diharapkan perusahaan itu misalkan berperilaku baik, nanti karyawan akan mengikuti. Karena apa? Karena untuk mendorong karyawan itu akan lebih baik dan lebih giat, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan, di mana perusahaan ketika memberikan kompensasi ya, pastinya perusahaan itu adalah perusahaan yang mengalami kemajuan Mas Mbak semua. Kemudian yang keempat, menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya. Adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output atau besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Mas Mbak semuanya, ketika perlakuan adil ya, ini antara input dan output itu memang harus seimbang ya, segitu. Kemudian penentuan kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan itu ya pastinya ditentukan oleh apa saja. Ada harga ya, harga nilai pekerjaan tersebut, ada sistem kompensasi yang diterapkan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, harga nilai atau pekerjaan itu merupakan apa ya? Tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan analisis jabatan akan didapat informasi ya yang berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, resiko pekerjaan, perilaku kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Mas Mbak semuanya melakukan analisis jabatan atau pekerjaan ini pastinya analisis ini, informasi itu yang berkaitan dengan pelamar tersebut ya. Kemudian melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan itu lebih rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Sebaliknya, bila harga pekerjaan tersebut lebih tinggi dari organisasi lainnya, maka organisasi tersebut akan lebih mudah menarik dan mempertahankan karyawan yang qualified. Mas Mbak semuanya, untuk harga ya,
harga ini ya, maka ada tanda kutipnya bahwa harga itu pastinya di dalam pekerjaan itu menjadi patokannya ya. Nanti misalkan yang qualified dengan harga sekian, yang kurang qualified dengan sekian, harga sekian. Inilah gimana survei harga untuk jenis pada organisasi lain ya. Kemudian sistem kompensasi Mas Mbak semuanya. Ada sistem prestasi ya, ada sistem waktu, sistem kontrak ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk sistem prestasi, yaitu upah menurut prestasi kerja, sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif, itu prestasi kerja ya. Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif itu menjadi lebih produktif. Cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Contoh kompensasi sistem hasil itu per potong, per meter, per kilo, per liter, itu sistem prestasi ya, dan lain-lain. Mas Mbak semua, dengan adanya sistem prestasi ini pastinya mendorong seseorang itu agar produktif. Melihat yang lainnya misalkan saja dia itu cepat cara kerjanya, maka nanti untuk karyawan yang lainnya akan terdorong. Yang A itu bisa, kenapa saya tidak bisa, seperti itu ya. Itulah sistem prestasi. Kemudian sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, bulan. Nah, besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan itu melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Kelemahan dari sistem waktu adalah yang pertama, mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi ya. Jadi adanya sistem waktu karena kaitannya tadi adanya jam ya, karena untuk waktu itu kan standar waktu itu seperti jam, hari, minggu, bulan ya. Jadi yang memang dia itu prestasinya tinggi, dia akan mengalami penurunan di mana saya harus menyesuaikan dengan sistem waktu ini, seperti itu ya. Tidak membedakan usia, pengalaman, kemampuan karyawan. Jadi untuk sistem waktu ini misalkan usianya sudah misalkan 40 dengan 30, itu disamakan pengalaman, kemampuan karyawan, seperti itu. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Karena dalam sistem waktu ini pastinya nanti akan dilihat, dia itu misalkan saja karena patokan dengan waktu, dia itu produktivitasnya itu berapa, seperti itu. Jadi akan dilihat kualitasnya ya. Kemudian kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Karena dalam sistem waktu ini karena kaitannya dengan jam, hari, minggu, bulan, maka untuk prestasi kerja karyawan belum bisa diukur karena sama, seperti itu ya. Kemudian sedangkan kelebihan sistem waktu itu yang pertama pastinya dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi maupun kompetisi yang kurang sehat ya. Kemudian menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia, di mana pastinya ketika kita melihat untuk sistem waktu itu kan ada kelebihannya ya, ada kekurangannya ya. Kekurangannya pastinya tadi banyak sekali ya, maksudnya itu ada kekurangan di mana ketika orang yang benar-benar prestasinya tinggi, dia ingin cepat, tetapi memang dia harus berpatokan pada waktu. Nah, ini kelebihannya Mas Mbak semuanya ya, gitu. Kemudian
Sistem kontrak atau borongan. Penetapan besar upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap. Jadi sistem kontrak atau borongan ini Mas Mbak semuanya didasarkan jumlahnya, ya. Jumlah misalkan saja tadi ya, dia itu bisa menghasilkan sekian misalkan. Nah, itu kaitannya dengan borongan ya. Misalkan satu hari dia bisa memproduksi yang A itu 100, yang B 90. Nanti gaji yang terbesar itu yang 100 karena dia itu memang cepat sesuai dengan apa yang dia kerjakan seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dalam pemberian kompensasi terdapat sejumlah faktor yang memengaruhinya. Secara garis besar faktor-faktor tersebut terbagi 3, yaitu faktor internal ya, organisasi, pribadi karyawan yang bersangkutan, dan faktor eksternal pegawai organisasi. Faktor internal organisasi ini contohnya, faktor internal organisasi mempengaruhi besarnya kompensasi adalah dana organisasi dan serikat pekerja. Kemudian Mas Mbak semua, dana organisasi ini adalah kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan. Makin besarnya prestasi kerja, maka makin besar pula keuntungan organisasi atau perusahaan. Besarnya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi. Maka pelaksanaan kompensasi akan makin baik, begitu pula sebaliknya. Kemudian serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja juga dapat memengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu perhitungan oleh pihak manajer, ya, manajemen. Kemudian faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang memengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, serta jenis dan sifat pekerjaannya. Ya. Kemudian di sini kita bahas dulu untuk produktivitas kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam menetapkan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompensasi yang berbeda. Pemberian kompensasi ini dimaksud untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kemudian posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan berbeda berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan tanggung jawabnya dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Hal tersebut juga sebaliknya. Mas Mbak semua, ketika posisinya itu tinggi, jabatan tinggi, maka kompensasi yang didapatkan pastinya akan besar ya. Kemudian pendidikan dan pengalaman. Selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang mengaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi
akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang kurang pengalaman dan atau lebih rendah tingkat pendidikannya. Pertimbangan faktor ini merupakan wujud penghargaan organisasi pada keprofesionalan seseorang. Pertimbangan ini juga dapat memacu karyawan untuk meningkatkan pendidikannya ya Mas Mbak semuanya. Ketika pendidikannya itu tinggi ya, pastinya akan mempengaruhi besarnya kompensasi. Pengalamannya kerja itu banyak, pastinya nanti akan mempengaruhi kompensasi yang didapat. Kemudian jenis dan sifat pekerjaan. Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja dalam ruangan. Demikian juga kompensasi untuk pekerjaan klerikal akan berbeda dengan pekerjaan administratif. Begitu pula halnya dengan pekerjaan manajemen berbeda dengan pekerjaan teknis. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesionalisme pegawai, juga karena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, di kebanyakan organisasi, perusahaan pegawai yang bertugas di lapangan biasanya mendapatkan kompensasi antara 2-3 kali lipat dari pekerjaan di dalam ruangan. Besarnya kompensasi sejalan dengan besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikulnya. Mas Mbak semuanya, Anda pasti memahami ketika pekerjaannya itu kaitannya di lapangan, itu pastinya nanti kompensasi yang didapatkan itu 2-3 kali lipat. Tetapi kalau pekerjaannya di dalam ruangan lebih safety, lebih aman, pastinya di situ untuk kompensasinya standar, seperti itu maksudnya ya. Kemudian faktor eksternal. Contoh faktor eksternal pegawai dan organisasi mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Penawaran dan permintaan kerja. Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran tenaga kerja lebih dari permintaan akan menyebabnya rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaliknya, bila kondisi pasar kerja menunjukkan besarnya jumlah permintaan tenaga kerja, sementara penawarannya hanya sedikit, maka kompensasi yang diberikan itu akan lebih besar, Mas Mbak semuanya. Besarnya nilai kompensasi yang ditawarkan suatu organisasi merupakan daya tarik calon pegawai untuk memasuki organisasi tersebut. Namun dalam keadaan di mana jumlah tenaga kerja itu lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, maka besarnya kompensasi itu sedikit banyak menjadi terabaikan ya. Ketika lapangan pekerjaannya itu luas yang pencari kerja itu sedikit, maka nanti kompensasi itu akan besar, Mas Mbak ya. Akan tetapi apabila lapangan pekerjaannya itu lapangan kerjaannya itu saja, yang mencari pekerjaan itu banyak, nanti maka kompensasi ini akan terabaikan, seperti itu contohnya. Biaya hidup. Besarnya kompensasi terutama upah gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup. Yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau di atas biaya hidup minimal. Jika kompensasi yang diberikan itu lebih rendah dari biaya hidup minimal, maka yang terjadi adalah proses pemiskinan bangsa. Jadi Mas Mbak semuanya, pastinya untuk upah minimal biaya hidup minimal di kota Semarang misalkan dengan kota di metropolitan itu berbeda, karena nanti dikaitkan dengan biaya hidupnya. Kemudian kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah itu berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah menentukan upah minimum, jam kerja hari untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. Dengan peraturan tersebut, pemerintah menjadi berlangsungnya proses pemakmuran bangsa hingga dapat mencegah praktek-praktek yang memiskinkan bangsa. Jadi Mas Mbak semua, kebijakan pemerintah ini kaitannya dengan pria dan wanita itu harus memang dibedakan ya. Kemudian jam kerjanya gitu. Mas Mbak semua, kita membahas lagi tentang kondisi perekonomian nasional.
Kondisi yang diterima oleh pegawai di negara-negara maju jauh lebih besar dari yang diterima di negara-negara berkembang dan atau negara miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Itu untuk kondisi perekonomian secara nasional. Kemudian, keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Nah, adil ya, keadilan. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya? Nah, ini Mas Mbak semuanya penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rasa, sama rata, tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan ya dengan outputnya. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan suatu jabatan. Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan-persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi pula penghasilan output yang diharapkan. Kemudian output ini ditujukan dari upah yang diterima para karyawan yang bersangkutan, di mana di dalamnya tercantum rasa keadilan yang sangat diperhatikan oleh setiap karyawan. Penerima kompensasi tersebut, bila tuntutan keadilan seperti ini telah terpenuhi, berarti perusahaan telah memiliki internal konsistensi. Dalam sistem kompensasinya, semakin tinggi nilai suatu jabatan, maka makin tinggi pula upah yang diterima. Keadilan dalam pengupahan ini disebut internal konsistensi ya Mas Mbak semuanya. Kemudian kita sudah membahas tentang keadilan. Yang kedua adalah kelayakan. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok minimum atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut eksternal konsistensi. Apabila upaya di dalam perusahaan bersangkutan lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kedua konsistensi tersebut, maka perlu digunakan suatu evaluasi pekerjaan. Mas Mbak semuanya, ketika sudah mencapai keadilan ya, tadi ya, kita juga harus mencapai yang namanya yang kaitannya dengan adil, yang kaitannya dengan makmur ya, seperti itu. Mas Mbak semuanya, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah online ini ya Mas Mbak semuanya ya. Terima kasih. Untuk Mbak Nadia ya. Terima kasih untuk sudah bergabung di kelas online ini ya. Untuk pertemuan kali ini Siti akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.